Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Bijaksana. Jika kalian terus saja khawatir dengan kehidupan ini, takut tentang masa depan, pekerjaan, keluarga, dan hal-hal yang belum tentu terjadi, dengarkanlah kisah ini. Sebab cerita ini menyimpan satu rahasia sederhana tentang bagaimana seseorang bisa tetap tenang menjalani hidup saat semua orang di sekitarnya panik dan khawatir. Dan mungkin rahasia itu juga bisa mengubah cara kalian menjalani hidup. Suatu ketika di sebuah kota yang cukup ramai, bandara di kota pagi itu penuh sesak. Langit abu-abu khas musim gugur Eropa terlihat dari balik dinding kaca besar, sementara pengumuman keberangkatan terdengar bersahut-sahutan. Leonard Wise, seorang pebisnis berusia awal 40-an, berlari kecil menyusuri lorong menuju gate 32B. Jas mahalnya sudah kusut, dasinya longgar, dan nafasnya tersengal. Ia baru saja menyelesaikan rapat penting yang molor, dan penerbangan ke luar negeri hampir saja ia lewatkan. Saat lampu di atas gate mulai berkedip tanda boarding akan ditutup, Leonard akhirnya sampai. Ia menempelkan boarding pasnya ke mesin pemindai. Bip. "Silakan Tuan, Anda penumpang terakhir," kata petugas dengan senyum tipis. Leonard menghela napas panjang. Ia berhasil. Pesawat Airbus itu hampir penuh. Leonard berjalan menyusuri lorong sempit, mencari nomor kursinya, 14B. Di kursi jendela, duduk seorang wanita paruh baya dengan mantel coklat dan wajah lelah. Namanya Margaret Collins, warga Inggris yang hendak mengunjungi kakaknya di Jerman. Di kursi lorong, seorang anak perempuan kecil duduk rapi. Rambut pirangnya diikat dua, di pangkuannya ada buku mewarnai bergambar hewan. Leonard berhenti. "Kursi 14B," katanya sopan. Anak itu menggeser kakinya sedikit agar Leonard bisa duduk. Margaret tersenyum singkat. Leonard menyimpan tasnya di bagasi atas dan duduk di antara mereka. Pesawat pun bersiap lepas landas. Beberapa menit setelah pesawat mengudara, Leonard mulai merasa lebih rileks. Ia melirik ke samping dan melihat si gadis kecil sedang serius mewarnai gambar kucing. "Kamu suka kucing?" tanyanya ramah. Anak itu menoleh dan tersenyum. "Iya, kucing itu lucu," jawabnya. Leonard tertawa kecil. "Siapa namamu?" "Elena," katanya. "Umur 8 tahun. Leonard mengangguk. Ia menanyakan hal-hal sederhana, sekolah, hobi, hingga kartun favorit. Elena menjawab dengan singkat tapi jelas. Tidak banyak bicara, tapi juga tidak takut. Namun ada satu hal yang membuat Leonard heran. "Kamu bepergian dengan siapa?" tanyanya hati-hati. Elena menjawab tenang. "Sendiri." Leonard sedikit terkejut. Anak seusia itu biasanya ditemani orang tua. Ia melirik Margaret, tapi wanita itu tampak tidak terlalu memperhatikan. Leonard memilih tidak bertanya lebih jauh, meski di dalam hatinya muncul rasa ingin melindungi. Sekitar 1 jam penerbangan, langit di luar jendela berubah semakin gelap. Awan tebal menggulung, dan pesawat mulai berguncang ringan. Lampu sabuk pengaman menyala. Tak lama kemudian, suara pilot terdengar dari pengeras suara. "Para penumpang yang terhormat, kami sedang memasuki area cuaca buruk. Harap tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman." Guncangan kecil berubah menjadi hentakan tajam. Pesawat turun mendadak, lalu naik lagi. Beberapa penumpang mulai panik. Margaret memejamkan mata dan bibirnya bergerak pelan, berdoa. Leonard merasakan telapak tangannya basah oleh keringat. Ia mencengkeram sandaran kursi, jantungnya berdetak cepat. "Ya Tuhan," gumamnya setiap kali pesawat bergoyang keras. Guncangan semakin parah. Bagasi berderit, gelas minuman jatuh, tangisan terdengar dari beberapa baris belakang. Namun di tengah semua kekacauan itu, Elena tetap diam. Leonard melirik ke samping. Anak itu sudah menutup buku mewarnainya dan menyimpannya rapi di kantong kursi. Tangannya terlipat di pangkuan, wajahnya tenang, tidak banyak bicara, tapi juga tidak takut. Namun ada satu hal yang membuat Leonard heran. "Yah, Tuhan tolong," gumamnya dengan suara gemetar. Pesawat kembali bergetar hebat. Leonard membuka mata dan kembali melihat Elena. Anak itu masih duduk tegak, nafasnya teratur,
Tidak menangis, tidak memejamkan mata. Ia hanya memandang lurus ke depan, seolah yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hingga Leonard tak tahan lagi. "Elena," katanya pelan, berusaha terdengar tenang meski suaranya bergetar. Kamu tidak takut?" Elena menoleh ke arahnya. Ekspresinya polos, tidak sok berani, tidak juga ceroboh. Hanya yakin. "Tidak," jawabnya singkat. Leonard terdiam. Pesawat kembali berguncang. "Kok bisa?" tanyanya lagi. "Semua orang dewasa ketakutan, sedangkan kamu yang masih kecil malah terlihat sangat tenang." Elena memikirkan jawabannya sebentar. Lalu ia menatap mata Leonard dengan sungguh-sungguh. "Ayahku yang menerbangkan pesawat ini." Leonard terkejut. "Ayahmu pilot pesawat ini?" Elena mengangguk. "Iya, namanya Thomas Müller. Dia mengatakan akan membawaku pulang menemui ibu." Kalimat itu sederhana, tidak dramatis, tapi terasa sangat kuat. Leonard tidak tahu harus berkata apa. Di kepalanya satu pemahaman muncul perlahan. Elena tenang bukan karena tidak takut akan getaran pesawat, tapi ia tenang karena ia percaya pada orang yang mengendalikan pesawat ini. Beberapa menit kemudian, guncangan mulai melemah. Lampu kabin kembali stabil. Tangisan mereda, doa berhenti. Hanya suara mesin yang tersisa. Tak lama kemudian, suara pilot terdengar kembali. "Terima kasih atas kesabaran Anda. Kita telah melewati cuaca buruk. Kita akan segera bersiap untuk mendarat." Leonard menghembuskan napas panjang. Kakinya masih bergetar. Sedangkan Elena tetap duduk tenang. Pesawat mendarat dengan mulus. Tepuk tangan terdengar dari beberapa penumpang. Margaret mengusap air matanya dan tersenyum lega. Leonard menoleh ke Elena. "Kamu adalah orang paling berani yang pernah aku temui. Aku dewasa, tapi aku ketakutan. Sedangkan kamu tidak takut sama sekali." Elena tersenyum singkat. "Aku hanya percaya ayahku," katanya. Teman-teman, begitulah kisah ini hadir untuk mengingatkan kita tentang siapa yang mengendalikan hidup kita. Elena tenang sebab ia percaya kepada ayahnya yang mengendalikan pesawat. Begitulah juga kita seharusnya. Jika kita mengingat bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kita, maka kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Lakukan saja yang terbaik hari ini. Berusaha, berdoa, dan tetap melangkah. Sisanya, biarkan Tuhan yang mengatur. Karena saat kita percaya, Tuhan pasti akan membawa kita ke jalan yang tepat. Sekian kisah kali ini, jangan lupa tinggalkan like dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.